digitalisasi. Nah, perbuatan seperti itu etis tidak? Ya, tidak. Berarti kalian bisa membedakan ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian apa yang kalian gunakan setelah pulang sekolah? Biasanya yang dipegang HP. HP kegunaannya untuk apa? TikTokan. Terus apa lagi? Main game. Terus apa lagi? Itu HP saja manfaatnya banyak sekali. Selain TikTokan, terus buat belajar, buat chat juga dengan teman-teman. Terus ketika kita mau pergi ke rumahnya teman, belum tahu teman baru, misalnya belum tahu rumahnya mana, itu kita memakai HP juga, menggunakan Google Map. Terus kalian ada juga ketika mau belajar membuat PR, kalian juga menggunakan HP. Nah, sekarang tidak hanya menggunakan buku, tapi juga menggunakan HP untuk belajar. Nah, itu kalau digunakan secara positif. Ada juga yang digunakan secara tidak positif. Nah, salah satunya yaitu mengambil foto teman diam-diam kemudian kalian upload di TikTok. Nah, tanpa izin, itu boleh tidak? Tidak. Itu dampaknya apa? Nah, mengambil foto melanggar hak privasi seseorang, membuat seseorang namanya tercemar. Nah, berarti kamu tidak menghargai teman kalian karena sudah mencuri foto dan mengupload di media sosial. Terus kemudian foto itu nanti kalau diupload menimbulkan seseorang malu ya. Terus juga merupakan perundungan, juga menimbulkan salah paham. Makanya kalau menggunakan digitalisasi itu harus punya etika, tidak boleh sembarangan. Ya, dampaknya itu tidak baik. Karena di media sosial itu berita itu akan semakin cepat. Nah, apa-apa yang buruk jika tersebar maka akan tersebar kemana-mana, dan itu membuat seseorang merasa malu. Kemudian juga mencemarkan nama baik seseorang. Nah, untuk itu bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak terjadi hal tersebut? Ada yang tahu? Etika dalam menggunakan HP, alat, ada yang tahu? Saya langsung Ya, alat apa? karena mengambil foto tanpa izin termasuk melanggar hak privasi seseorang. Ya, melanggar hak privasi seseorang. Betul sekali, tepuk tangan untuk alat. Ada lagi? Yang kedua, siapa yang mau berpendapat?
kemudian di-download. Nah itu tidak boleh karena itu bisa menyebabkan apa? Data pribadi kita nanti jadi itu tersebar. Nah kalau orang-orang yang mempergunakan dengan tidak baik itu akan nanti data kita akan tersebar dan itu membahayakan data tersebut. Jadi kalau ada iklan-iklan itu tidak usah diklik. Nah, terus kemudian ada iklan-iklan yang tidak bagus harus di-filter. Jangan mudah gunakanlah aplikasi digital itu untuk belajar menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang misalkan matematika, bahasa Indonesia, PKM dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian anak-anak Bu Lulu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian membuat poster yaitu tentang hati-hati pop-up berbahaya, yaitu permainan game yang tidak sesuai dengan kondisi siswa. Ya, kadang ada yang permainan yang berisi iklan terus nanti berbahaya untuk kalian, data pribadinya juga nanti akan tersebar dan itu nanti bisa dibobol buat penipuan seseorang yang tidak beretika dalam menggunakan digital. Nah, sekarang kalian buat dulu posternya. Buat apa? Buku gambar ya dikeluarkan atau kertas HPS nanti dulu siapkan. Silakan kalian gambar sesuai dengan gambar tersebut ya. Tulisannya nanti ditaruh di sini. Ini gambarnya tentang larangan nakal. Anak-anak semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Siapa kelompok yang sudah selesai dengan jari? Ya. Oke. Berarti sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Sudah. Oke. Kalau begitu kelompoknya apa dan teman-teman maju ke depan.
sosialisasi. Contohnya baca ini. Jangan langsung percaya hadiah misterius bisa jadi jebakan. Dan coba yang kedua, jangan klik sembarangan, bisa mengandung virus atau pencurian data. Yang ketiga, aktifkan fitur keamanan, gunakan pengaturan aman di perangkatmu. Poster yang keempat, tanya orang dewasa, selalu lapor jika menemukan pop-up mencurigakan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Arya. Ada lagi yang mau maju ke depan yang sudah selesai? Nah, nanti kalau sudah selesai, anak-anak presentasi semuanya. Jadi kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 nanti gantian siapa yang menjadi juru bicaranya. Kemudian dengan kelompok yang lainnya seperti itu. Dan kita tunggu dulu teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya membuat poster. Nah, anak-anak untuk tugas poster yang satu ini kita sudahi dulu. Kita akan lanjutkan ke tugas yang kedua karena tadi tugas yang satu sudah ada yang presentasi. Nanti kita lanjutkan setelah tugas kedua. Nah, tugas yang kedua ini adalah tugas individu. Jadi kalian nanti mengisi soal keempat ini tentang digitalisasi dan etika dalam digitalisasi. Oke? Dan sekarang duduk dulu. Satu kelompok maju semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan membacakan hasil tugas
Tidak boleh mengambil foto orang lain tanpa izin dan mengunggahnya di internet. Yang kedua, kita harus jujur dan memanfaatkan AI untuk mencontek tugas. Nah, demikian yang dapat dulu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat pembelajaran etika tentang coding, ya. Semoga anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan